Yang sebenarnya yang tersalib mati itu Tuhan atau manusia gitu loh. Itu bahasannya Bang. Manusianya. 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 Lanjut Bang, manusianya. Jadi yang disalib ini manusia, berarti yang nebus dosa kalian manusia. Iya kah? Berarti Iyalah. kamu ya. Oh. Tadi katanya manusia. Mana yang betul? Yang mati di atas salib itu manusia atau buaya? Mana yang betul? Manusianya, Bang. Manusianya. Berarti yang nebus dosa kalian manusia, anaknya Maria. 3 kali kalian mempersembahkan anak orang untuk dosa kalian. Aduh, Bang Jumani. Parah. Gimana dong? Kamu yang makan, yang bayar orang lain. Kamu yang bermaksiat, yang tersiksa orang lain. Ini konsep apa ini? Kalian kok nggak bertanggung jawab kali dengan diri kalian tuh ya? Jadi maksudnya kalau kami seperti itu, jadi mau diapain maksudnya? Ya, jadi saudara yang berdosa, yang saudara yang tanggung jawab dong. Masa orang lain yang tanggung jawab? Piye toh? Iya. Kalau kami kan mau berdosa, mau gimana kah, urusan kami lah. Mau nyembah anak manusia kan, nyembah anak orang kan urusan kami, Bang. Ya memang urusan ente. Masalahnya ini kita lagi lintas agama, berdialog tentang ya, agama. Bang. Itulah. Kan begitu, Bung. Terus kelanjutannya gimana, Bang? Kalau kayak gitu. Kelanjutannya ya, ajakan Yesus itu kan diperintahkan untuk orang itu berakal. Bagaimana mungkin Anda dikatakan berakal pada waktu yang sama Anda Kristen? Ya sulit lah itu untuk dikatakan betul. Fakta di dalam kitab saudara nih, dalam kitab saudara Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Berarti bapak dan anak beda toh? Iya beda. Nah, yang mati anak. Iya. Nah, berarti manusia. Firmannya, Bang, firmannya jangan anak lah, anak ceritanya. Ya, anak. Ya udahlah, udah. Nah. Berarti yang mati manusia dong. Manusianya. Ya memang harus manusia, kok manusianya. Emang ada kupu-kupu selainnya. Iya, Bang, iya. Iya, berarti yang mati nebus dosa kalian itu manusia. Nah, ajaran mana yang biasa kita dengarkan menumbalkan manusia? Ajaran apa itu, Bang? Pagan. Nggak tahu saya, Bang. Nggak tahu saya. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Yang menumbalkan manusia itu ya ajaran pagan, ajaran sibilisis. Oh iya, Pak. Iya. Bang. Bang Juma bukannya itu di pagan itu, bukannya di pagan Quraisy yang di Ka'bah tuh, Kak? Bukan, Kak? Tadinya orang-orang Quraisy itu pagan, tapi begitu datang Islam diajarkan kemudian untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, ini sekarang kalian diajarkan menyembah kepada manusia yang mati di atas salib. Gimana dong? Ya itu kan urusannya di agama kami lah, Bang. Iya, justru karena kita memang lagi bahas agamamu ini. Iya, maksudnya kenapa sih kait-kaitkan diri sama kami nih? Bukan, saudara. Manusia, sekarang begini, kawan. Sekarang begini. Kalau ada orang yang datang kepada saudara, menasihati saudara untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak rasional, apa yang harus Anda lakukan terhadap orang itu? Membencinya atau mengucapkan terima kasih? Mungkin terima kasih aja lah. Nah, terima kasih. Beda dengan Margareta ini. Orang datang ngajarin dia, kemudian kebaikan malah disiram air panas. Aduh, Pak. Ya, si Margareta itu dari mana nih? Dia dari pohon turun ke bawah ke tanah dia. Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Ya sama. Yesus aja terus dari Yesus saja terus. Yesus tak mengenalnya, di bawah-bawahnya nama Yesus. Dari Tuhan Yesus, Bang. Nah, ada pula embel-embel Tuhannya. Kayak mana ceritanya? Tuhan itu bukan manusia, Yesus itu manusia. Dari Tuhan Yesus, Bang. Dari Tuhan Yesus pula dibilangnya.
Tuhan Yesus tidak berubah, Bang. Kalau begitu Tuhan Yesus tidak berubah, tetap aja dia mayat sampai hari Sampai ini. selama-lamanya. Nah, itu paham dia. Bang Juma, Artinya jangan Yesus lah tidak bilang pernah berubah Tuhan jadi Yesus mayat. Tuhan. Tuhan Yesus Ini tidak dia pernah kan berubah. tak ada ayatnya tuh naik ke surga, Bang Juma, usah gitu lah, Bang. Apanya? Bang Juma tadi kan bilang tuh Tuhan Yesus tuh mayat sampai hari ini, ternyatanya tuh di ayatnya tuh udah ada. Dia yang ngomong Yesus itu tidak berubah, kata dia. Yesus Alkitab tadinya kan bayi tuh. menjawab, Apa kata Alkitab? Apa kata Bible? Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, Ibrani 13 nomor 8. Kalau Yesus tidak berubah, berarti dulu pernah jadi bayi kan? Iya, kemanusiaan. Cinta kasihnya, tidak berubah. Bang. Cinta kasihnya. Cinta, pindah lagi ke cinta kasih, ada aja. Tadi Iya katanya loh. nak berubah, sekarang giliran dia bayi berubah jadi remaja dewasa. Berubah dia, sekarang pindah lagi ke cinta kasih. Maksudnya dia rela mati kasihnya. untuk dosa-dosamu gitu. Karena cinta sama ciptaannya. Maka dia Rela menjadi kucluk. Mengorbankan dirinya di kayu Nah, salib. dia mengorbankan dirinya kepada siapa? Kepada semua Kepada umat bangsa. manusia. Mati Mija. Maksudnya dia persembahkan dirinya itu kepada siapa? Semua bangsa, Bangku. kepada kamu juga, Bang Juma, kepadamu juga. Maksudku dia korbankan dirinya kepada saya. Iya, nggak pilih kasih, tidak berubah Saya tidak cinta pernah minta. kasihnya. Saya tidak pernah minta, kemudian Itu dia sekarang. korbankan dirinya kepada saya. Yang Cuma- minta korban manusia itu iblis, kok ke saya pula yang kau bilang. Bang Juma, sekarang abang Ya, memang Paman. nggak percaya. Sekarang memang abang nggak percaya. Tuhan itu menebus dosa atau mengampuni dosa sih? mengampuni Menyelamatkan, Bang, juru selamat Ya, mengampuni untuk dosa, abang. bukan menebus. Nanti abang juga diselamatkan, nggak pilih kasih cinta kasihnya. Dengan cara apa dia menyelamatkan saya? Cara Ya, dia di kayu mengorbankan salib, dirinya, Bangku. Bang. Cara dia di mengorbankan kayu diri. salib. Bang Juma usah berbelit-belit lah, Bang Juma. Ya kalian itu yang berbelit-belit. Abang harus usah mengakuinya. Abang jangan naib. Mengakui manusia terkutuk itu mau diakui sebagai apa? Abang tidak boleh sesat. Abang harus mengakuinya. Cinta kasih Tuhan Yesus sudah dibuktikan. Dengan cara apa dia membuktikan? Cara di kayu salib, Bangku. Apa bedanya dengan sapi yang mati menebus dosanya orang Yahudi? Bisa lah kaitkan dengan binatang, Bang. Usah gitulah, Loh. Bang. Loh. Keluaran 29:14, tai sapi dibakar menebus Aduh. dosa. Berarti tai sapi ini sama kedudukannya. Ayo. Aduh, Bang Menurut Juma. penyesat Aduh, itu, Bang. Menurut penyesat. Loh. Tai sapi dibakar, tai sapi itu menebus dosa. Baca Keluaran 29 nomor 14. Berarti kalau kau katakan bahwasanya Yesus cinta kasih dengan mati untuk kalian, apa bedanya dengan tai sapi? Bang Juma. Ya. Penafsirannya tuh beda. dengan Itu apa. bukan penafsiran. Tai sapi itu adalah korban penebus dosa. Yesus juga adalah korban penebus dosa. Bedanya Bang. tai sapi apa? Bang, itu kan perumpamaan, Bang. Jadi Kok iya Kok Abang itu gengsi loh, nggak mau mengakui Tuhan Yesus. kamu yang gengsi, kamu nggak mau mengaku tai sapi dengan yang kau katakan itu sama, betul nggak? Bang Juma itu, Bang, masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Hidup, ya, untuk hidup. Kalau abang udah mati, Di nggak bisa Keluaran lagi. 29 nomor Selesai. 14, kulit, daging dan taiknya kau bakar, itulah korban penebus dosa. Aduh. Berarti hai. tai sapi setara dengan yang kau sembah itu. Kami Penebus darah dosa. Yesus. Darah Saya ulang lagi. Darah Yesus. Tuhan itu penebus dosa atau penghapus dosa? Juru selamat. Juru selamat. Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Juru Menebus dosa. selamat, Bang. Juru selamat manusia. Apa sih? Saya ulang lagi. Tuhan itu menghapus dosa atau menebus? Menebus dosa. Menebus kepada siapa? Manusia yang Umat berdosa. manusia.
Kepada umat manusia. Yang menerima tebusan itu siapa? Manusia yang Seperti saya berdosa. dan Bang Juma, saya Nah, dan Bang misalnya gini, kamu punya utang, saya datang menebus utangmu, utangmu itu di Pegadaian, saya tebus kepada siapa? Manusia pendosa. Ya, utangmu ke Pegadaian itu saya tebus kemana? Ke Pegadaian kan? Suhu. Betul? Iya Bang. Nah, sekarang kamu ketika Yesus menebus dosamu, dosamu kemana? Dihapus kemana? Ditebus kemana? Ditebus sama Yesus Bang. Iya, ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana? Kutuk kematian manusia. Wah, kutuk kematian. Kutuk kematian itu ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana? Tuhan Yesus sendiri yang mengutuk manusia, makanya Kenapa Tuhan Yesus mengutuk manusia? Alamak. karena memakan buah larangannya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau sudah haid, Mbak, itu bekas ininya, pembalutnya jangan dimakan, dibuang. Inilah akibatnya. Dibuang, jangan dimakan. Saya tanya Yesus. Adam dan Hawa berdosa, jadi dikutuk Yesus sehingga berdosa. Ya astagfirullahaladzim. Ini robek otaknya orang ini, robek. Karena cinta kasih Yesus, jadi Yesus menyelamatkan. Mabok orang ini, mabok orang ini. Oh iya, kebanyakan makan dedak, ini jadinya. Dedak apa dulu Yang Bang? keluar dari kubur itu manusia atau Tuhan yang keluar dari kubur? Tuhan. Buset. Tuhan keluar dari kubur. Memang susah. Apa yang tidak bisa, sebab Dia Maha Kuasa. Oke, Tuhanmu bisa jadi setan? Tidak, karena nggak punya dosa. Karena nggak punya dosa. Adik katanya apa yang tidak bisa Tuhan Dia Maha Kuasa. Semua bisa, jadi Tuhan bisa, jadi kucing bisa, jadi setan pun bisa. Betul? Karena Yesus suci loh, suci. Nah, kalau suci kenapa Dia mati terkutuk? Enggak tuh. Galatia 3:13. Bang Juma. Dia kan mati Untuk menebus manusia dosa terkutuk. manusia, Bang. Itu lagi Masuk dia akal juga, manusia termasuk terkutuk. saya Sejak juga. kapan manusia dikutuk? Mana dalilnya manusia dikutuk? Mana? Di kejadian satu, Kejadian berapa? Nomor berapa? penciptaan manusia itu. Iya, di mana manusia dikutuk? Tunjukkan dalilnya. Kita cari ya. Iya, baru mau dicari, sudah fitnah duluan. Dasar penyembah Kristus, aneh-aneh aja. Namanya Bisa bahasa Batak nggak? Yesus, Bang. Janganlah dihujat. Bisa. Kayak gitulah Bang. Saudara Domi, Iya. Yesus bisa nggak cebok sendiri? Nggak ada tertulis, Bang. Kalau di Bible ada ditulis mungkin iya. Iya, Tapi kalau- pertanyaannya, Bang, ketika dia bayi bisa nggak dia cebok sendiri? Nggak ada dinubuatkan. Bang, kalau Alamak. sih mungkin tak bisa Bang. Ya. Dengar dulu. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Nggak boleh ditambah-tambah isi Alkitabnya. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Emang ada ditulis di Bible Bang? Loh, bukankah dia manusia? Ya kalau Bukan itulah manusia yang biasa kita- seperti abang ini. Manusia super, berarti kayak Satria Baja Hitam gitu. Raja Raja yang di megang mana? Om kunci dia ke- jadi kunci RT aja kerajaan nggak pernah. maut. Emang Yang Yesus megang pernah kunci jadi RT? kerajaan maut. Memang Yesus pernah jadi RT? Tidak ada tertulis. Enggak ada tertulis. jadi, Bang. Kalau Anda mengatakan dia raja, Om jadi RT aja kakak pernah, di mana? Raja apa dia? Kalau dia ada tertulis di Bible ada jadi RT, ya kami ngaku. Kalau dia tidak ditulis di Bible, ya kami tak ngaku lah. Nah, kalau begitu coba tertulis di mana di Bible kalau Yesus itu adalah pencipta? Kalau saya ini kan bukan penghafal Alkitab ya, jadi Alah, kalau giliran kayak gitu, emang kalau kau hafal ada ayatnya gitu? Karena kamu penghafal ayatnya ada.
Karena kamu bukan penghafal maka ayatnya nggak ada. Memanglah kalian ini kutu iblis. Matius 11 ayat 25, Lukas 3 ayat 33. Apa katanya? Bang Juma kalau ngomong Asal ngomong orang ini, asal nyebut, asal Yesaya nyebut dia. Yesaya 46 ayat 5. Kemahakuasaan Yesus tidak ada Kita yang baca ya. serupa. Tadi dia sebut apa teman-teman? Lukas 3 nomor 13 ya. Kita baca. Yesaya 46 Jawabnya, ayat 5. jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya. Asal-asal Yesaya. ngomong. yang Bang Juma tuh Ini lah. yang berapa? Yesaya 46 Ini- ayat ini 5. kalau- Kemahakuasaan ini- Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Oke, kita baca Yesaya 45. Nomor 46 berapa? 46 46 lagi. Nomor ayat 5. 5. Ayat 5. Nomor Yesaya 5 46. kita baca. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Apa itu maksudnya? Kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Tuhan dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya dan sujud. Apa sih? Tuhannya lagi bakal ngemas itu. Apa ini? Kemahakuasaan Tuhan Yesus Tuhannya pergi ke tidak ada yang Sandalwood itu. serupa. Oh, Yang Yesaya kok bawa-bawa Yesus? Apa pula orang ini? Nah, apa sih kok? Yesus itu nanti ada setelah ibunya ngeden. Ulangan 6 ayat 4. Apa pula kau bawa kitabnya orang, kitabnya agama Yahudi, habis itu kau bilang Yesus di situ. Ulangan 6 ayat 4. Sobek. Margareta ini masih bujang kah? Masih gak ada. Dalam sehari berapa kali tembakaunya basah? Yudas 1 ayat Hei. 25. Margareta saudariku masih bujang? Enggak tahu. Calonnya Nggak Luga tahu. ini. Calonnya Luga. Yudas 1 ayat 25. Krim. Dalam sehari tembakaunya basah berapa kali? Enggak tahu. Nah ini kayak kering kali nih, cairan otak nggak ada, susah. Matius Susah. 28 ayat 1 sampai 9. Sudah, ampun dah. Biar pantasan diusir sama orang tuamu kau ya. Kamu sebenarnya ini gejala awalnya apa ya? Coba, gejala awalnya apa? Pernah telan garpu nyangkut di otak. Kayaknya waktu kecil ini ketiban apa gitu. Mau bertanya Ibrahim ayat 4. Udah dijawab tadi. Apa itu? Ibrahim Mengutus. ayat 4. Maka Mengutus. Allah menyesatkan. Mati mana ada ayat kayak gitu Astagfirullahaladzim, betul-betul bukan cuman Bibelmu yang kau sesatkan ya. Ternyata Al-Quran juga kau salah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kau lahir lewat belakang. Bang Juma, jangan ngomong yang gitulah, Bang. Iya, Al-Quran masa dibilangnya begitu? Al-Quran itu tidak membahas tentang bagaimana Tuhan itu menyesatkan. Di situ diterangkan kemudian Allah menyesatkan orang yang memang sudah memilih untuk sesat. Seperti sekarang nih, kutanya dulu, Margareta, ya paman, siapa yang memerintahkan Margareta menyembah anak Maria? Jawab. Iblisis. Enggak ada. Iya nggak ada. Jadi jangan kau tuduh Allah. Kamu sendiri yang mau. Kamu yang mau. Kau yang memilih jalan itu. Keblempet. Jadi yang kau tuduh-tuduh Allah. Jangan. 2 Tesalonika 2 nomor 11 kau baca. Matius Tuhanmu itu. 22. Matius 22 ayat 29. Baca dulu. Apanya ini orang loncat-loncat kemana-mana? Matius 22 ayat 29. Ya, coba kamu baca. Kalau tandanya jago Bible.
Ya cobalah kau baca. Itu yang disuruh Bang Zuma tadi, Margareta. Dua Isinya kamu sesat pada waktu kebangkitan. Nggak ada kawin mawin. Pada saat bangkit masa kau kawin mawin kayak ayam saja. Baru bangkit dari tidur, turun dari kandang langsung cari betina. Kambing itu ayam. Ini kebangkitan itu maksudnya baru keluar dari kubur. Dasar lale. Memang nggak ada pada saat orang bangkit dari kubur, nggak ada kawin mawin. Masa kamu baru keluar dari kubur cari suami? Mana lakiku, mana lakiku, mana lakiku? Tembakauku kering, mana lakiku? Mana ada kayak gitu? Kebangkitan itu bukan surga. Bangkit itu maksudnya masuk surga, Bang. Salah ente, salah. Abang yang salah itu. Hari kebangkitan itu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Habis itu mereka masuk akan surga. Dihakimi menuju surga. Kenapa dulu. Nabi SWT Nabi SWT. Aduh. Rusak otak. Jadi hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin. Memang betul. Bukan di surga itu nggak ada kawin. Kata siapa? Sementara Yesus kawin di surga. Mana ayatnya, Bang? Abang yang bilang. Kalau ada Yesus kawin di surga, Abang yang bilang gimana? itu. Wahyu 19 nomor 7. Itu kan Marilah kita bersuka. Itu kan. Inilah kau. Ini kalau kutu setan begini. Itulah, itu kan. Paling pandai kau. Tertulis di dalam Bibelmu itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai dan memuliakan Yesus, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wow, tak ada kawin mawin di surga, kata dia nih. Si Redi ini juga manusia 1 tahun cebok 1 kali begini jadinya. Setahun sekali cebok. Susah berpikir. Emangnya Yesus kawin dengan siapa kalau ada? Ya kawin dengan kalian. Loh, kalian jadi mempelai wanita kalian itu. Itulah makanya kubayangkan saudara Domi, betismu kayak betis kesebelasan. Habis itu berbulu. Kamu pakai gaun pengantin, pakai hak tinggi, pakai lipstik kau jalan menyambut pengantin wanita, perempuan, laki. Alamak. Aduh, kayak gini, Bang. Ya gimana ceritanya? Mempelai wanitanya Abang itu yang ngomong ente. seperti itu, Bang. Mempelai wanitanya itu ente, laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus. Bayangkan aja lu. Nah, jadi mulai besok saudara Domi, kamu ke pasar beli kain kelambu, kau ukir jadi gaun pengantin. Kau latihan berjalan. Aduh, parah. Latihan kau jalan, ambil papan 1 lembar agar jalanmu itu bisa indah melekuk-lekuk. Kau jalan di atas papan 1 lembar itu, lurus ke depan menggunakan hak tinggi sejengkal. Nah, jalanlah kau di situ. Biar kau latihan nanti di surga ketemu Yesus. Pas ketemu, Bang. hai sayang, aku mempelai wanita dulu. Bang, kenapa Nabi SWT Habis itu bulu betismu itu kau jangan lupa cukur. Jangan lupa kau cukur. Nggak enak lah dilihat wanitanya kok bulu pahanya panjang. Bang Juma ketawanya tuh kayak itu Bang Rudi Yohanes ya. Kau bilang tak ada kawin mawin, apa pula nggak ada. Nah siapa ini? Bang, coba itu baca selengkapnya, Pak, ayatnya tuh biar kami jelas dengarnya. Yaitu marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dengan enggak ada kan? Dengan apa? Kalian mempelai wanitanya itu Mempelainya, kalian. maksudnya mempelainya. Kalian itu yang mempelai. Ya. Iya serius. Serius. Kamu baca di Wahyu 19 nomor 7. Jelas aku itu. baca tadi, cuman penafsirannya kalau ditafsir Kok penafsiran saya lagi. Wahyu 22 nomor 2. Wahyu 21 itu kan nomor penafsiran 2. Bang Juma. Bukan penafsiran saya.
Itu kitabmu yang mengatakan itu. Kau akan jadi mempelai wanita di sana. Sebenarnya aku bisa Bang Juma. Sebenarnya aku tuh bisa membolak-balikan fakta kalau aku tanya balik sama itu. Iya, kami tidak pernah menjadi mempelai wanita, beda. Beda dengan agamamu. Saudara, kau itu jadi mempelai wanita, kami kagak. Gimana dong? Bang Zuma, ini lubang mana yang masuk nanti di alam aja? Mempelai wanita kau itu. Makanya aku bilang kau latihan beli kain pengantin. Latihan kau berjalan gitu loh. Masa abang suruh kami pakai pakaian kelambu tadi itu memang ada-ada aja Bang Jumani. Loh, supaya kamu latihan toh. Mau pasti kau beli gaun pengantin mahal. Kau baca Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ada mempelai perempuannya Yesus. Kaulah itu. Parah nih. Loh, bagaimana sih dari nampak? Saudara yang jadi mempelai perempuannya. Makanya aku bilang besok ke pasar, ya ke pasar mana gitu dekat rumah, beli kain kelambu, kau bikin kayak gaun pengantin. Nanti kalau kamu ditanya sama istrimu, katakan, "Ma, nanti di surga kamu adalah sainganku. Kita akan dimadu dengan Tuhan kita, karena papa juga akan menjadi mempelai wanita." Latihan, pokoknya kau latihan. Itu lubang anusnya jangan lupa dikasih lipstik. Emang di surga seperti itu ya? Ya tadi, ini dalil loh. Saya aja mau muntah bacanya. Itu dalil. Astagfirullahaladzim. Wahyu 19 nomor 7. Ya. Enggak latihan bicara kan, Bang Dom ini? Iya, kan selalu latihan bicara kan? Ya, kan Ilalena. Masih cuma bawa ketawa sama dengan Adakah? Ya mau gimana? Mau gimana itu dalil? Kamu harus menghargai dalil dalam kitab saudara. Masa enggak percaya kepada dalil? Harus dong. Matius 19 kalau tidak salah ya, Matius 19 kalau enggak salah kalian itu dianggap sebagai mempelai wanita. Kok enggak salah sih? Soalnya aku ini pakai satu HP jadi tidak bisa bukanya. Aku lupa juga. Nomor 14. Iya. Saya jadi lupa error gara-gara banyak tertawa. Amin. 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 Enak kali kok amin. Haleluya. Allahu Akbar. Di mana tunggu dulu? Matius 9 ya atau Matius 8 ya. Kok jadi lupa saya ya. Kristen jadi mempelai laki-laki. Gimana ini ya? Mempelai wanita. Wanita. Oh, Matius 9. Ah, Bang Zuma ini kebanyakan tertawa dia. Makanya kali-kali jangan kayak gitu. Ah, di mana itu tertulis? Matius 9. Matius 9. Oh iya, Matius 9. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan mereka akan pada waktunya akan berpuasa." Nah, artinya bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai mempelai laki-laki dan pengikutnya dianggap sebagai mempelai wanita. Pasangan nih, ternyata kalian selama ini diam-diam kalian pasangan ye. Ya, ternyata ye gitu ye.
Aduh, pantasan banyak perempuan kemudian nggak kebagian. Ternyata kalian Pantas Allahu Akbar. di barat itu kan lagi latihan itu kan, lagi latihan laki-laki. Iya, itu dia. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, cobalah seorang laki-laki dianggap perawan suci. Ya. Perawan, berarti seumur hidup nggak pernah kentut. Man rasa yang tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kamu itu dianggap sebagai Hawa. Ide melaku saya tante ada cinta, tante usir saya anjing tolong. Sekalinya anjingnya loncat langsung, weh tante anjing tante. Ras yang gue. Lalu di dalam Wahyu 19 lagi ya, kita baca. Lalu aku mendengarkan seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Ilahi. Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepada aku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nanti Domi ganti nama di sana. Namanya siapa? Damimi. Asik. Panggilan mesra. Damim. Akhirnya disingkat nanti tuh Mimi. Mimi. Si Domi menjawab, iya pipi. Saya gitu lah bang. Itu kan tak seperti itu Panrasai nggotai. Panrasai kodonge. Malah surunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi mempelai wanita sahabat kini yang padahal kalau di dunia dia hidupnya jadi pemain bola, tukang tinju, suka panjat kelapa. Di sana dia jadi perempuan. Di dunia kerjanya pikul kayu, ya kan, panjat kelapa. Nah, sekarang sampai ke surganya dia jadi mempelai wanita. Cobalah kau bayangkan itu, kamu punya kepala itu kan, di rebonding, habis itu kamu dikasih cila, pakai lipstik, pakai bedak, pemerah pipi, sudah gitu kumismu panjang, ada jenggotnya juga, habis itu pakai cipo-cipo pengantin, pakai gaun pengantin kan dilebar-lebarkan tangannya, terus sampai ke bawah, habis itu kayaknya transparan, pakai sepatu hak tinggi. Bulu paha dan bulu betismu itu kayak mana modelnya nanti? Nanti dipanggil kau Bang Domi, mempelai wanitaku ke sini ya. Iya, iya Ya, Tuhan, papi. 50 Tuhan. Iyalah bang, aku ikut ketawa aja bang. Ikut ketawa aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lihat itu yang ada tertulis. Kita tidak sembarangan ketawa. Ada yang tertulis kayak gitu kayak mana? Aku sih akan aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Nah sekarang saya mau tanya kepada Saudara Domi, pasrahkah Anda dan ikhlaskah Anda menjadi mempelai wanita?
Nggak tahu bang. Nggak tahu dia, bingung dia antara menjadi mempelai wanita atau mempelai laki-laki nanti. Soalnya gini bang, maksudnya nggak seperti itu bang. Jadi Ya maksudnya gimana itu? abang janganlah memperkosa ayat-ayatnya seperti itu. Kau Bang. perkosa. Saya memaknainya sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi kalau ada tafsiran lain, ya itu tafsiran Anda. Silakan Anda tafsirkan. Bagaimana itu maksudnya? Saya nggak mau, saya cuma ikut ja itu tafsirannya Bang Juma. Itu kamu aja Mau dengar ikut. ja. Saudara aja ikut. Gimana dong? Ya aku ikut ja tafsirannya Bang Juma aja. Aku lagi Enggak. mendengarkan ja. Bukan saya menafsirkan. Saya tidak menafsirkan kitab Anda. Yang saya katakan, Andanya yang jadi mempelai wanita. Itu loh. Bukan Bibelnya. Anda yang menjadi mempelai wanita, yang kubayangkan itu Anda pakai hak tinggi. Sudah gitu kukunya dikasih pewarna, telunjuk warna pink, jari tengah dikasih kukunya warna kuning dan seterusnya, lipstiknya warna ungu, bibir atas warna merah. Kan yang seperti itu kan penafsiran Bang Juma sendiri, Bang. Kan mempelai wanita. Sudah gitu bulu matanya dilentik-lentikan 5 cm panjangnya, Betisnya pemerah pipi. Parises betis. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Bang Allah ya Juma. Karim. Ya, Bang Juma, udah kah? Boleh kah saya ngomong sebentar? silakan Bang. Bang ini kan udah jarang ya saya mau dengar itu Bang Juma. Coba lah itu gabung sama Bang Edi, saya mau dengar itu Bang. Kalau itu memang pantas jadi mempelai wanita kalau itu sudah Iya, pas. maksudnya kita nih kan kalau Bang Juma sama Bang Edis kan seru, kita nih sukanya kan ramai-ramai nanti nengoknya. Kalau dia itu Diskusi naik sama sini, beliau. yang lain disuruh turun, mute, dia mute sendiri, mute. Gak bisa Bang, Edis itu orang gila. Itu aja Ustadz kami tuh, UAS, apakah kalian gak malu? Seorang UAS, beliau ulama besar, diedit sama Edis dan dikatakan dibaptis. Apakah itu bukan gila? Gila kan? Ada nggak di antara kami debater Islam ini mengambil seorang tokoh dari gereja, tokoh dari Kristen, lalu kami syahadatkan, kami buat edit kayak itu? Itu memalukan, itu aib. Aib itu menandakan bahwa benar-benar putus asa sudah kalian ini. Putus asa. Tak ada lagi jalan kemudian untuk memurtadkan orang, sehingga yang kayak gini-gini dibuat. Malu harusnya kalian itu sama Edis. Harusnya Edis itu. Bang, soalnya yang itu memang saya belum lihat sih. Alamak. Coba ada nggak yang punya videonya? Pertontonkan. Coba. Buka lah kalau ada videonya. Cih, gila kali si Edis itu. Memalukan. Iya. Saking putus asanya tidak pernah ada satupun manusia dia murtadkan. Dia ngedit video. Habis kena peringatan kau. Iya Bang Zuma kena peringatan. Bukan lagi, dah aku bilang tadi jangan. Apa pula jangan. Ntar ya, nanti ganti akun Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Ya. Ini jadi teman-teman, video aslinya itu ternyata solawatan teman-teman. Nih, ini video asli ya. Aku tunjukin ya teman-teman ya. Bisa, Jadi bisa. video asli ini diedit sama Edis TV. Nih. Nih. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى Bang, bisa saya potong sebentar, Bang? Dah ya, ini video asli ya. Ya, Ini bisa yang aku tunjukin video bisa- asli. bisa- Bentar Bang Domi, biar Anda tahu. Ya. Nah, nanti lihat editannya ya. Nanti ku tunjukin editannya. Tunggu Bang Zuma dulu naik. Itu video aslinya. Nah, editannya ini. Ntar ya.
Sabar ya, tunggu Gurunda dulu, tunggu Bang Zuma dulu. Lagi ganti akun beliau, cari akun yang aktif. Ya, dengan baik. Cek di bawah. Aduh. Emang Bang Juma itu pakai berapa akun dia? Banyak Oh, nih. 300. Ntar aku cari video Kang Dito, ada videonya Kang Dito. Saya cuma dapat video asli Kanda. Video editannya nggak aku dapat lagi. Di tempatnya Edis. Oh, ini Edis. Akunnya Banyuma itu 16 karung. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh iya, itu. Edis ini saking inginnya mendapat apresiasi daripada Oten supaya dia bisa makan dapat donasi. Difitnah, difitnah, diedit, dibaptis Ada juga katanya. PT-nya edit videoku juga diedit sama dia. Iya, Allahu Akbar. Enggak, Bang, itu yang seperti yang saya tengok di itu yang diedit itu memang kalau di kami di Katolik sih pembaptisan enggak seperti itu. Kalau di tempat kami enggak seperti di kolam pembaptisannya. Enggak Di ember, Bang. kayak yang tadi. Jadi kalau di kami enggak seperti itu. Jadi itu kan aliran mereka lah, Bang, bukan di aliran kami. Aliran kami enggak seperti itu. Mohon maaf ya, Bang. Ini Kanda, Bang Zuma. Pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini Yang sebelah kiri yang diedit. hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Itu videonya Bang Domi Bong. Udah lihat kan? Tadi yang aslinya udah keputaran yang pertama kan? Itu Iya, lagi iya, selawatan. iya. Ya udah saya nengok. Hebat kan? Nah itu. Tengoklah Edis itu kelakuannya. Gak malu kalian dibuat sama kelakuan kayak gitu. Pingin kali berhasil penginjilannya tapi hoax. Gak ada satupun orang dimurtadkan sama dia. Akhirnya putus asa. Videoku pun diedit sama dia tuh. Oke gitu. Kurang Ya ajar udahlah memang kalau Edis. gitu, Bang. Yang penting Ya. aku udah tahu. Aku mau turun dulu ya. Permisi dah mau. Jangan lupa besok ke pasar beli kelambu. Iya, aku mau beli kelambu untuk itu pengaman itu nyamuk ya, Bang, besok. Gaun pengantin. Iya, nanti kalau untuk gaun pengantinnya bisa dibeli yang asli, murah kok. Untuk pengantin yang orang di sini kan ada yang mau nikah, nanti aku kasih sama mereka. Kalau kelambu nanti saya buat untuk tidur, untuk pengaman nyamuk. Untuk abang lah persiapan. Saya kan udah nikah, mau nikah lagi kapan? Iya, nanti di sana di hari kebangkitan Kecuali kalau jadi di tempat mempelai abang bisa wanita. 2-3 kali nikah. Kalau di tempat saya kan sekali seumur hidup. Kalau di sana nanti di kebangkitan berikutnya, saudara kan jadi mempelai wanita. Bang, kalau di situ kita belum tahu, kita masih di dunia ini, Bang. Masih belum Dalilnya sudah ada pun. Masa nggak percaya sama Bible? Besok beli papan, latihan berjalan di atas satu papan. Iyalah Bang Zuma. Iya. Aja lah. Iya. Penting itu kan kepercayaan Domi. menurut Bang Zuma. Domi, Ya, menurut ya. kamu kelakuan Edis itu menurut kamu baik atau tidak baik? Kalau menurut aku sih, kalau yang diedit itu sih memang, kalau yang jahat sih bisa bilang jahat. Cuman saya belum lihat yang realnya aja lah. Yang aslinya saya belum tahu. Pengakuan dari beliaunya
dia bilang sih oke-oke aja dari teman-teman dari room-room yang pernah aku masuk. Perpanjang, menurut kamu jahat atau baik, gitu aja. Aku belum bisa, soalnya aku masih belum terlalu mendalami itu. Saya ulang kembali, Ustaz Abdul Somad di framing, dibaptis, diedit videonya, diisi suara lain. Pertanyaannya, Iya, iya. perbuatannya Bang. di sini menurut kamu A baik, B jahat. Kalau yang di framing yang diedit itu sih kalau menurut saya sih jahat. Cuman Jujur, ya, udah cukup, nggak usah pakai cuman. Udah dijawab. ya udahlah kayak gitu. Cuman itu Jayamong ya, aku mau pamit dulu. Ya udah Bang, silakan Bang Domi. Sorry ya Bang ya. Ini Oteng kalau ditanya ya, udah jawab cuma, ada lagi cumanya. Tapi ada lagi tapi. Iya. Jadi seakan-akan dia tidak ikhlas mengatakan itu jahat. Dia ingin membela kejahatan itu. Gitu. Ini loh kelakuan iblis kayak gini-gini nih. Mudah-mudahan timnya Ustadz Abdul Somad ini memantau gitu ya. Ini udah pencemaran nama baik. Ini berbahaya. Kalau ditonton oleh masyarakat awam, umat Islam yang nggak ngerti apa-apa, bisa mengikut loh. Jadi tim Ustadz Abdul Somad ya kalau bisa ambil tindakan hukum lah. Kasih videonya ke beliau, ya laporkan. Karena bahaya loh itu. Kalau pendukungnya Ustaz Abdul Somad telan mentah-mentah bagaimana? Mas Bandi gimana kira-kira itu? Bagaimana kira-kira itu? Berbahaya Bang Andi, berbahaya. Itu rawan itu. Teman-teman kalau misalkan ada tim dari guru kita Ustadz Abdul Somad, mohon dipantau ya. Yang dibawa yang lagi menyimak yang di TikTok maupun di YouTube, tolong dipantau itu berbahaya, harus ambil tindakan hukum. Sambil teman-teman dibawa yang Kristen silakan kalau mau naik dirasa-rasa aja ya Bang Andi ya, kalau ada yang Kristen. Waduh, ini bahaya. Cek satu. Siap. Okay. Kok saya ketiduran? Waduh, masih di atas. Tadi kemana si Margaret? Aduh, si Margaret kocak juga itu, lucu itu Bang Andi. Itu pasannya Bang Andi itu si Margareta itu. Ces, oke, Ces Kristen ya. Coba kita naikkan. Bang RT ini, Pak RT sama Ganden ini Kristen atau Muslim? Pak RT sama Oke, nggak ngomong ya. Widodo Kristen atau Muslim Widodo? Bang ya, Widodo. Mumpung lagi rame sebentar, mumpung lagi rame. Silakan Bang Andi. Ada yang mau saya sampaikan. Saya sebagai humas API bersama Akang di grup udah dipersilahkan untuk menyampaikan ini dan harus disampaikan. Teman-teman yang nonton di channel Ilham TV itu tidak dikenal siapa orangnya dan tidak terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Bahkan di sana debat-debatnya Bang Juma semuanya dan belum ada izin ke Bang Juma dan kepada kami tim API. Untuk teman-teman di Ilham TV, kalau ingin sekiranya berjamaah diberi waktu untuk naik kemari untuk memperkenalkan diri. Tidak dilarang, tapi sebaiknya kita saling kenal mengenal satu sama lain. Saya curiga nanti Anda bukan Muslim. Kalau Muslim alhamdulillah kita saling kenal. Kalau Anda bukan Muslim hentikan. Kira-kira begitu. Atas nama Ilham TV channel ya. Ya enggak Kang? Bener enggak? Ya, Bang Ilham TV secepatnya hubungi ke saya ya, ke nomor WA saya
Mungkin udah pada tahu, ada di bio saya juga. Secepatnya WA ke saya, Bang. Kalau Anda Muslim, alhamdulillah ya bisa ikut menyiarkan perdebatan ini. Tapi setidaknya kita saling mengenal, betul kata Bang Andi, biar kita bisa silaturahmi. Gitu Bang Andi. Secepatnya ya Bang Ilham Pipi ya, hubungi ke saya. Gitu. Baik. Ini ada Kristen ya, Bang Ces. Silakan. Selamat malam Bang. Ya, tadi saya nonton live-nya Edis TV, itu sudah dikonfirmasi bahwa yang edit itu orang Islam sendiri yang mau merusakin citranya Edis. Tadi banyak yang nonton itu. Enggak, dia tahu kok siapa kok. Itu Alicia ngomong naon kafir, nggak bakal ada orang Islam yang kayak gitu. Gimana sih? Beleguk sih on tohon, belekokok sih. Ayo sama gua, mana si Edis, suruh ke sini si Edisnya. Suruh ke sini si Edisnya. Ayo sama gua. Sabar dulu. Udah nggak ada urusannya kayak gini. Ayo sama gua. Mana si Edisnya, suruh ke sini. On tohon sebeleguk sih. Belur lu kalau sama Edis lu. Itu. Ayo sama gua, ayo. Bentar dulu, saya luruskan dulu. Menurut Edis TV katanya Muslim. Apa nama itu akun? pekerjaan Ustaz. Ya, ntar dulu. Kerjaan lu udah mitnah, anjing lu, setan lu. Udah mitnah. Apa nama udah mitnah akunnya Ustaz itu, gua lu. apa nama akunnya umat Islam itu? Kalau tuduhan Edis kan umat Islam nih. Nah, apa nama akunnya itu? Bisa disebutkan di sini? Kita cari kok bisa nemu. Apa nama akunnya Bang? Coba laporkan ke polisi kalau berani lu. Pasti kena kali. Ayo sama gua laporin. Emang mau gua laporin lu? Anjing lu, Kristen, setan lu. Ya udah cukup. Babi lu. Turunin aja. Memang ini si Edis ini, si iblis ini memang pintar sekali memainkan kata-kata. Umat Islam dituduh mengedit. Sebodoh-bodohnya umat Islam nggak akan pernah berbuat begitu, bro. Nggak masuk akal. Itu namanya alibi kamu itu alibi sampah. Alibi sampah. Alibi sampah itu nggak mungkin tuh Muslim berbuat demikian. Itulah pinternya si Edis berbohong karena memang sudah. Ya iblis. kalau sama orang-orang kayak gitu nggak usah dibaik-baikin, kita habisin aja orang-orang kayak gitu mah. Udah fitnah Ustadz kita, sekarang fitnahnya ke Islam, udah tahu mereka yang ngelakuin, dasar bajingan. Tapi jangan keluar kata binatang, nggak kena akunmu. Nggak apa-apa, bikin lagi. Yang penting emosi udah terluapkan lah. Udah fitnah 2 kali tuh, hebat kali tuh. Adanya lagi kok ada orang yang percaya omongan si Edis ya. Saya rasa orang yang percaya omongan si Edis itu orang yang nggak berakal. Nggak masuk akal loh kalau Muslim mau edit kayak gitu. Apa tujuannya coba? Semua umat Islam itu ya mengagumi Ustadz Abdul Somad, keilmuannya mumpuni. Mana ada umat Islam tega kayak begitu? Ini nggak masuk akal alibimu bro, alibi sampah.